Saat ini kami sedang berada di salah satu kediaman Gubernur terpilih Maluku Utara Sherly Johanda, dan kami akan membahasnya bagaimana persiapan Ibu Sherly serta bagaimana nanti program kerja selama 5 tahun ke depan saat Bu Sherly menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara. Dan kalau kita bisa ke belakang dan Anda lihat juga pemirsa, saat ini sudah ada Bu Sherly yang memang saat ini sudah bersiap-siap ya Bu ya. Ya, halo, selamat pagi Bu Sherly. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Luar biasa Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat sebagai Gubernur terpilih Maluku Utara begitu ya Bu ya. Dan kalau saya boleh tanya nih Bu, saat ini bagaimana sih Bu perasaannya setelah diberikan amanat begitu ya, dan diberikan kepercayaan oleh seluruh warga Maluku Utara setelah nanti Ibu akan menjabat sebagai gubernur? Perasaannya bercampur aduk. Di satu sisi saya sangat bersyukur atas semua dukungan dari 51,7% masyarakat Maluku Utara yang telah memilih saya, dan banyak sahabat-sahabat di berbagai provinsi di Indonesia yang selalu mendukung saya melalui sosmed. Saya sangat mengapresiasi doa-doa mereka dan dukungan ketika saya merasa lemah dan hampir menyerah di tengah-tengah proses kompetisi kemarin. Mereka terus memberikan saya semangat dan dukungan, dan semua yang mendoakan ketika hari ini akan dilantik. Serasa semua perjuangan 42 hari kemarin terbayarkan. Ada perasaan haru, di satu sisi juga ada perasaan sedih karena saya merasa seharusnya almarhum yang ada di sini. Tapi amanah yang sudah diberikan kepada saya, sebaik mungkin saya akan mewujudkan apa yang sudah saya janjikan. Saya akan belajar, saya akan berusaha untuk bisa mengimplementasi semua program-program yang sudah saya wujudkan dan melanjutkan cita-cita almarhum suami saya yang belum selesai. Bicara soal dukungan Bu, gimana sih Bu support system dari keluarga terkait Ibu nanti setelah terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara? Secara internal sih sudah ada diskusi dengan anak-anak, pembagian waktunya mungkin 60% di Maluku Utara, 40% di Jakarta, karena kami gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dan tentu banyak hal-hal yang memang sebagai gubernur pun harus berkoordinasi di pusat, sehingga dalam pelaksanaannya memang pembagian waktunya juga mungkin 60% di sana dan 40% di Jakarta. Kebetulan anak-anak saya juga tinggalnya di Jakarta, sehingga saya pun berusaha sebaik mungkin bisa membagi waktu, karena saat ini kan saya single parents ya. Mereka juga kehilangan ayahnya, jadi saya mau memastikan transisi ini tidak ada perubahan yang terlalu drastis bagi mereka. Tapi di satu sisi saya juga punya amanah baru untuk bagaimana 5 tahun ke depan mewujudkan semua janji-janji politik saya kepada masyarakat Maluku Utara. Jadi mudah-mudahan doain saya bisa menjaga balance-nya dengan baik. Oke, nanti saat Ibu datang ke Monas kemudian nanti dilantik di Istana Merdeka, Ibu bagaimana sih perasaannya? Apakah Ibu nervous atau justru excited? Saya terus terang ya, kan kemarin saya pakai kursi roda, kemudian bisa jalan pakai tongkat. Ini akan menjadi pertama kali saya berdiri dalam waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan saya kuat, dan mudah-mudahan saya dalam kondisi yang fit sehingga saya bisa berdiri menyelesaikan semua proses pelantikan dengan baik sampai selesai. Ya, exciting karena ini juga pertama kali saya menjadi kepala daerah. Tadinya saya adalah seorang ibu rumah tangga, dan saya bertemu dengan begitu banyak senior kepala daerah yang lainnya. Suatu pengalaman baru yang sangat menarik, perasaannya bercampur aduk, deg-degan, terharu, exciting, dan bersyukur. Oke, berarti setelah pelantikan ini, apa hal yang pertama nantinya Ibu akan lakukan? Pertama, semua kepala daerah harus menuju ke Magelang mengikuti retret Akmil selama 7 hari. Kemudian selanjutnya kami semua akan balik ke daerah kami masing-masing dan sudah menghadapi bulan puasa. Hal pertama yang paling urgent adalah memastikan semua harga sembako dan
sembako, transportasi, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan pada bulan puasa dan menjelang Ramadan semua tersedia dengan baik, dengan harga yang terjaga. Jadi dari sisi stok dan harga semuanya terjaga. Kemudian yang kedua adalah saya akan melakukan mapping untuk sumber daya manusianya, melakukan tes kompetensi, mencari karena saya bukan superwoman, saya butuh super team, banyak tantangan ke depan. Saya membutuhkan SDM yang terbaik untuk membantu saya mewujudkan semua janji-janji politik saya. Dan tantangan berikutnya adalah memapping APBD, karena APBD Maluku Utara memiliki salah satu fiskal terlemah di Indonesia. APBD kami cuma 3,3 triliun dan PAD-nya cuma 23%. Tantangan bagaimana meningkatkan PAD sehingga kami tidak terlalu bergantung kepada dana transfer daerah, di mana kita semua tahu akan ada efisiensi yang dilakukan dari pemerintah pusat, ada pemotongan 50% dari DAU, dan dibutuhkan kerjasama tim yang luar biasa bagaimana mencari cara-cara baru inovatif demi menyiasati efisiensi anggaran yang sedang terjadi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik dan tanpa mengurangi program-program yang sudah saya janjikan sebelumnya. Kalau dari Bu Sherly sendiri, bagaimana sih Bu fokus utama Ibu saat nantinya 100 hari kerja pertama? Ya, 3 program unggulan kami Sherly Sarbin itu yaitu pendidikan, kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Quick win pertama adalah setelah memapping APBD, berharap saya bisa menemukan efisiensi dan sumber anggaran untuk bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa baru, karena di bulan Mei biasanya sudah ada penerimaan starting mahasiswa baru. Mudah-mudahan dalam April kami sudah ada solusi efisiensi yang bisa kami lakukan untuk bisa memberikan beasiswa. Tapi ya tentu kami juga harus menunggu jika tidak ada, kami harus menunggu sampai terjadinya APBDP. Itu rencana quick win yang pertama. Dan kemudian menginventaris semua sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang kurang untuk direncanakan peningkatan di tahun depan. Database adalah yang paling krusial untuk bisa memulai. Kami harus mengetahui titik nolnya di mana. Dengan itu kami harus bisa memapping semua data kebutuhan, mendengar langsung aspirasi masyarakat secara detail. Tapi intinya akan diprioritaskan pendidikan, kesehatan terjangkau dan berkualitas. Kemudian memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan jembatan, di mana para petani dan nelayan bisa mengirim hasil panen mereka ke daerah-daerah market, sehingga nilai tukar petani dan nelayan semakin baik dan biaya logistik semakin murah, sehingga pada intinya kesejahteraan petani dan nelayan bisa lebih ditingkatkan, karena 60% dari masyarakat Maluku Utara adalah nelayan dan 20% adalah petani. 60% adalah petani, 60% adalah petani dan 20% adalah nelayan. Ibu, ini kan kali pertama Ibu dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. Apa sih Bu ketakutan dari lubuk dalam hati Ibu saat nantinya mungkin memimpin Maluku Utara? Banyak yang mengingatkan saya untuk berhati-hati, terutama tentang hukum ya. Satu hal yang saya ketakutan adalah mungkin tentang hukum dan birokrasi, karena itu hal yang baru. Saya dengan background pengusaha, walaupun sedikit berbeda antara APBD dengan laporan keuangan perusahaan, tapi pada dasarnya logikanya hampir sama. Yang masih menjadi PR bagi saya adalah mempelajari, mengetahui begitu banyak perundang-undangan yang ada berhubungan dengan semua kebijakan, kewenangan dari kepala daerah.